Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim adnabtuhu 'amdan aw khata'an sirran aw 'alaniyatan Sogiron au kabiro innaka anta ghafarul dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaih minazan billadzi a'lamu bihi wa minazan billadzi la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliko wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarramun, beliau sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, juga sebagai ketua umum organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasriful Atib Aziz sebagai Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subri Ajalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah From Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua yang tidak terhingga. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha.
Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kunjung dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang telah membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqatus Siddiqiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah kita ketahui bersama bahwa jumlah nabi ada 124.000 nabi. Nabi yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalu Rasul Adam wa akhiruhum Muhammad. Awalnya para nabi Nabiullah Adam dan akhirnya para nabi adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihissalam ini menurunkan Sis alaihissalam. Sis alaihissalam menurunkan Anwasi. Anwas menurunkan Kinan. Kinan menurunkan Mahlail. Mahlail menurunkan Yarith. Yarith menurunkan Ahnuh. Ahnuh menurunkan Matusalah. Matusalah menurunkan Lamaki. Lamaki menurunkan Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam menurunkan Syam. Syam menurunkan Arfahusyam. Arfahusyam menurunkan Kinan. Kinan menurunkan Syalih. Syalih menurunkan Abir. Abir menurunkan Falih. Falih menurunkan Arhu. Arhu menurunkan Syaluh. Syaluh menurunkan Nahur. Nahur menurunkan Tarikh. Tarikh menurunkan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam menurunkan Ishak alaihissalam. Ishak alaihissalam menurunkan Yakub. Yakub alaihissalam menurunkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam hadis Nabi. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf. Di dalam hadis Nabi disebut Al-Karim. Jadi di dalam hadis Nabi disebut Al-Karim. Al-Karim itu artinya laki-laki orang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Annal Karima Ibnul Karim, Ibnul Karima, Ibnul Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim sholawatullah alaihi. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang mulia anak laki-laki orang mulia, anak laki-laki orang mulia, anak laki-laki orang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim sholawatullah alaihi, rahmat Allah atas mereka. Satu, Al-Karim Yusuf. Dua, Ibnul Karim Yakub. Tiga, Ibnul Karim Ishaq. Empat, Ibnul Karim Ibrahim. Nabiullah Ishaq alaihissalam, ketika Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusia 40 tahun, Ishaq menikah dengan Ribqa binti Yatwil. Setelah Ishaq umur 60 tahun, barulah istrinya hamil, yang akhirnya melahirkan dua anak laki-laki. Yang lahir pertama dinamakan Aisyu, yang kedua dinamakan Yakub. Setelah Yakub berusia dewasa, Yakub pergi meninggalkan negeri Syam menuju ke negeri Mesopotamia. Dalam perjalanan yang jauh melintasi padang pasir yang membentang antara negeri Syam dan Mesopotamia itu, beliau tempuh di waktu malam. Bila di waktu siang beliau berhenti, di waktu malam beliau berjalan. Oleh karena beliau itu orang yang bepergian di waktu malam, maka beliau dinamakan Israil, artinya orang yang berjalan di waktu malam. Akhraja Abdi bin Humaydi wa Ibnul Mudir an Ibni Abbas qala Israilu Yakub, tafsir Ad-Durrul Mansur. Mengeluarkan Abdi bin Humaid dan Ibnu Mudir dari sahabat Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Israil itu Yakub. An Ibni Mas'udin qala Israilu huwa Yakub. Keterangan dari Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, Israil itu ialah Yakub. Ada yang mempunyai pendapat bahwa Israil itu artinya Abdullah, yaitu hamba Allah. An Ibni Abbasin anna Israila wa Mikaila wa Jibrila wa Israfila ka qaulika Abdullah. Keterangan dari Ibni Abbas, sesungguhnya nama-nama Israil dan Mikail dan Jibril dan Israfil itu laksana kata-katamu Abdullah. Ada yang berpendapat bahwa lafaz il itu bahasa Ibraniyah, artinya Allah. An Abdillah bin
al-Kharasi al-Basri qol ilallah bil Ibroniyah. Keterangan dari Abdullah bin al-Kharasi al-Basri, berkata Abdullah, il itu artinya Allah dengan bahasa Ibroniyah. Ini ada di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur halaman 63. Menurut kitab Taurat bab Kejadian pasal 35 ayat nomor 10, Yakub dinamakan oleh Allah Israil setelah Yakub pulang kembali dari Mesopotamia ke Palestina setelah beliau mendirikan Masjidil Aqsa. Ayat nomor 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub dari sekarang, namamu bukan Yakub melainkan Israil, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israil. Kejadian pasal 35 ayat nomor 10. Putra Nabiullah Yakub alaihissalam. Yakub di Mesopotamia bertempat tinggal di rumah pamannya. Pamannya Yakub itu bernama Laban. Yakub bekerja mengembalakan kambing kepunyaan pamannya selama 7 tahun. Setelah dapat 7 tahun, Yakub dinikahkan oleh pamannya dengan anaknya perempuan yang bernama Laya. Dari Laya ini Yakub mempunyai 4 anak, yaitu 1 Rubil, 2 Yahuda, 3 Sabun, 4 Lawi. Kemudian Yakub setelah bekerja mengembalakan kambing kepunyaan pamannya 7 tahun lagi lamanya, Yakub dijodohkan lagi dengan anak pamannya, mendapat adiknya Laya yang namanya Ruhila. Jadi Yakub selama 14 tahun mengembalakan kambing kepunyaan pamannya itu mendapat upah 2 anak pamannya kakak adik. Yang tertua namanya Laya dan yang muda namanya Ruhila. Syariat pada zaman Nabiullah Yakub itu tidak ada larangan seorang laki-laki mempunyai 2 istri kakak adik, saudara kandung, dan masih sama-sama hidupnya. Akan tetapi pada waktu itu tidak boleh adik nikah dahulu mendahului kakak perempuannya. Syariat yang demikian itu berlaku sampai pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu pada zaman turunnya kitab Taurat. Setelah kitab Taurat turun, maka syariat tersebut diganti atau dihapus, yaitu diharamkan menikahi 2 orang perempuan bersaudara yang sama-sama masih hidup. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafuran rahiman. Surat An-Nisa ayat 23. Dan diharamkan menghimpun
dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali pada syariat dahulu. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dari istri Ruhila ini, Yakub mendapatkan dua anak laki-laki, yaitu diberi nama Yusuf. Nomor dua diberi nama Bunyamin. Ruhila waktu melahirkan Bunyamin kemudian wafat. Yakub juga mempunyai istri lain namanya Bilha. Bilha ini adalah budaknya Ruhila. Oleh Ruhila diberikan kepada Yakub supaya dinikahi. Dari istri yang namanya Bilha ini, Yakub mempunyai 3 anak laki-laki yang namanya satu Jad, nomor 2 Yasujan, yang nomor 3 Ashir. Kemudian Yakub mempunyai istri lagi yang namanya Zulfa. Zulfa ini adalah seorang perempuan budaknya Laya. Oleh Laya ini diberikan kepada Yakub supaya dinikah. Dari Zulfa ini Yakub mempunyai 3 anak laki-laki yang namanya satu Dan, nomor 2 Naftali, nomor 3 Ruben. Jadi jumlah putranya Yakub dari 4 istri itu ada 12 orang. Yakub dengan Laya mempunyai anak 1 Rubil, 2 Yahuda, 3 Sakun, 4 Lawi. Yakub dengan Ruhila mempunyai anak 1 Yusuf, 2 Bunyamin. Yakub dengan Bilha mempunyai anak 1 Jad, 2 Yasujan, 3 Asir. Yakub dengan Zulfa mempunyai anak 1 Dan, 2 Naftali, 3 Ruben. Tiap-tiap anak dari yang 12 tersebut di atas ini di dalam Al-Quran disebut asbat. Jadi di dalam Al-Quran disebut asbat. Jadi tiap-tiap anak dari yang 12 tersebut di dalam Al-Quran disebut asbat. Dinamakan asbat karena setiap anak dari yang 12 itu akan melahirkan kabilah atau suku-suku bangsa. Isbat itu dalam bahasa Arabnya berarti pohon yang banyak cabangnya. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqo wa Yaquba wal asbati. Hendaklah kamu semuanya berkata, kami iman kepada Allah dan kepada sesuatu yang diturunkan kepada kami dan kepada sesuatu yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan Isbat.
Oleh karena Yakub itu namanya Israel, maka anak-anak yang 12 itu dinamakan Bani Israel. Jadi karena Yakub itu namanya Israel, maka anak-anak yang 12 itu dinamakan Bani Israel. Artinya anak-anak Israel. Dan perkembangan dari 12 orang tersebut dinamakan kaum Bani Israel. Jadi perkembangan dari 12 orang tersebut dinamakan kaum Bani Israel. Ini perkembangan dari 12 orang. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Yusuf berusia 12 tahun, pada suatu saat, pada malam Jumat, ini Nabiullah Yusuf masih berusia 12 tahun. Yusuf tidur di sisi Nabiullah Yakub alaihissalam. Pada malam itu Yusuf bermimpi. Dia melihat ka'anna abwab samai futihat, seakan-akan pintu-pintu langit terbuka. Waqad asraqat minha nur, dan benar-benar memancar sinar dari pintu-pintu itu. Fastanaratin nujum, maka bintang-bintang jadi terang sinarnya. Wa zakharatil biharu wa alat abwajuha wa asraqatil jibalu, dan bukit-bukit di bumi ini bercahaya. Wa zakharatil biharu wa alat abwajuha, dan bergemuruh suaranya lautan dan tinggi gelombangnya. Wasabbahatil khitanu bi anwa'il lughati, bertasbih ikan-ikan lautan dengan bermacam-macam bahasanya. Wa ra'aitu ka'anni albastu ridaan asraqatil ardi min husnihi wa nuri. Saya melihat diri saya seakan-akan saya memakai sebuah selendang, yang selendang itu menyinari bumi karena dari baiknya dan cahaya. Wa ra'aitu ka'anna mafatiha khazainil ardi ulqiyat baina yadayya. Saya melihat seakan-akan kunci-kunci perbendaharaan bumi dijatuhkan di hadapan saya. Fabainama kadzalika idra'aitu ahada asara kaukaban naqadat minas samai wa ma'aha syamsa wal qamara wa kharru ilayya syajidin. Maka di dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba saya melihat ada 11 bintang lepas dari langit
dan disertai matahari dan bulan tunduk di hadapan sujud kepada saya. Inilah mimpi Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, kulihat semuanya itu sujud kepadaku. Itulah bintang-bintang yang Yusuf melihatnya di cakrawala langit yang semuanya itu sujud kepadanya ketika mimpi. Kemudian mimpi itu diceritakan oleh ayahnya. Jadi setelah Yusuf bangun dari tidurnya, dia terkejut, detak jantungnya sangat, dia takut. Nabiullah Yakub alaihissalam mengetahui Yusuf yang demikian itu, cepat-cepatlah Yusuf disekap, Yusuf dirangkul, Yusuf disandarkan ke dada sambil bertanya, ya habibu abihi maladi asobaka. Wahai kekasih ayah, gerangan apakah yang terjadi menimpa dirimu? Kemudian Yusuf menceritakan kepada ayahnya segala apa yang dilihat dalam mimpi. Setelah Nabiullah Yakub alaihissalam telah mendengarkan apa-apa yang diceritakan oleh Yusuf, Nabiullah Yakub berkata kepada Yusuf sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudara, maka mereka akan mangkar kepadamu. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi setelah semuanya diceritakan kepada ayahnya, kemudian sang ayah itu memberikan penjelasan kepada Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudara. Jika mimpi ini diceritakan, maka apa yang terjadi? Mereka akan makar, akan marah. Di dalam Al-Quran diterangkan sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Inilah mimpi yang pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana cara untuk menerima mimpi yang benar atau mimpi shadiq? Nah, ini perlu melakukan beberapa persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Di dalam hadis Nabi diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli shay'in shiqolatan wa inna shiqolatal qalbi dzikrullah.
Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersih, dan alat pembersih hati itu ialah zikir kepada Allah. Jadi sebelum tidur haruslah banyak zikir kepada Allah, banyak zikr ditujukan kepada hati, niat membersihkan hati, jangan memikirkan hal-hal yang lainnya. Insya Allah dengan demikian maka akan mimpi yang sotik atau mimpi yang baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.